Zhang Sheng, kamu benar-benar bajingan. Kamu benar-benar brengsek, sampah masyarakat. Aku selalu berpikir bahwa kejahatan manusia itu ada batasnya. Tapi kamu benar-benar tidak punya batas. Kamu pikir dengan membuatku seperti ini, aku akan hancur? Aku akan pergi? Aku beritahu kamu, aku tidak akan. Demi pekerjaan, aku bisa bertahan. Yang aku benci adalah aku harus melihatmu setiap hari. Kamu membuatku mual. Kamu membuatku ingin muntah. Aku benci kamu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak ingin melihatmu sedetik pun lagi. Aku berhenti. Pekerjaan ini tidak aku inginkan lagi. Song Nuan. Song Nuan baru saja mengajukan pengunduran diri kepada Hao Min. Aku memang tidak menyukainya, tapi aku tidak benar-benar ingin dia pergi. Apapun niatmu, kamu harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari perbuatan burukmu. Zhang Sheng, kalau kamu seorang pria, bertingkahlah seperti pria. Pergi minta maaf ke Song Nuan, tulis surat permintaan maaf. Aku sudah menulis, baru saja menulis 300 kata, biarkan dia ambil sisanya. Oke, bukan kamu. Jangan bicara, biar aku yang bicara. Aku pikir dulu. Song Nuan ini aku tahu. Biasanya dia tidak mudah marah. Kalau dia sudah marah, dia pasti tidak akan kembali. Jadi metode biasa pasti tidak akan berhasil. Hanya bisa seperti ini. Mengambil jalan yang tidak biasa. Mari kita minum koktail, satu rasa untuk satu orang. Setiap orang berbeda. Oke, ayo sajikan minuman. 4 wanita ini sangat beruntung. Selamat, kalian memenangkan hadiah utama tahun ini di toko kami. Aku yang bayar, tidak hanya makanan dan minuman gratis. Yang lebih dinantikan adalah, siang hari nanti, Nona Lisa akan secara khusus menampilkan tarian panas untuk kalian. Maka sekarang, mari kita sambut Nona Lisa yang akan muncul dengan gemilang. Oh. Lisa. Zhang Sheng sudah berpakaian seperti ini. Benar-benar ingin meminta maaf dengan tulus. Kasih dia kesempatan lah. Lucu sekali. Aku hanya tidak ingin bertemu. Dia saja. Kita semua masih muda. Tertawakan saja, ya kan? Itu karena hal itu tidak terjadi pada kalian. Aduh. Lihat nggak? Kan ku bilang nggak ada gunanya. Berlebihan, imang beneran berlebihan. Apa menurutmu kita kurang tulus? Aduh sepetin bangan. Kamu gila ya? Ngapain mukul aku? Denggeja Zhang Sheng. Walaupun aku nggak tahu gimana kamu bikin Song Nuan marah, tapi aku kenal dia. Pasti kamu ngelakuin hal yang kejam banget. Song Nuan itu cewek yang baik banget. Nanti aku tanya dulu dia, baru aku cari kamu. Tapi Zhang Sheng, hari ini aku beneran kagum sama kamu. Biasanya aku anggap kamu itu sok tinggi. Hari ini kamu mau dengar saran aku, sampai rela ngerusak image. Dan performamu keren banget, pasti bikin cewek-cewek klepek-klepuk. Beneran. Bisa kasih aku saran yang lebih manusiawi nggak? Ada nggak cara minta maaf yang lebih gampang? Yang nggak ada sih. Cara kamu ke Song Nuan itu keterlaluan banget. Jujur aja, kalau aku jadi Song Nuan, mau kamu nyampe jungkir balik juga aku nggak bakal maafin. Kita lagi ngasih saran ke Zhang Sheng. Jangan ngasih energi negatif. Gimana kalau kita telpon Song Nuan aja? Telepon apaan sih? Dia udah keburu pergi. HP Song Nuan ada di aku nih. Waduh. Aku harus angkat telepon ayah Song Nuan nggak ya? Angkat atau enggak? Halo Pak, ini Yo GG. Song Nuan buru-buru pergi, HP-nya ketinggalan di sini. Ada perlu apa ya?
GG, aku mau tanya sekalian. Kerja Song Nuan di perusahaan Yem bagus enggak? Bagus kok. Terus kenapa dia bilang mau resign? Kamu tahu alasannya? Mungkin terlalu stres kali ya. Oh, kalian kan teman dekat. Bisa bantu tenangin ibunya enggak? Biar perasaannya lebih stabil. Kamu bilang ke dia. Aku sama ibunya sebentar lagi ke Shanghai. Mungkin beberapa hari lagi kita sampai. Oke Pak, aku nyerci. Waduh. Orang tuanya belum datang aja udah gini, gimana kalau udah sampai Shanghai tahu kebenarannya? Lihat bagaimana kau menjelaskan ini. Kau keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Kita harus menyelesaikan ini sebelum orang tuanya datang. Pergi ke sana. Changgu. Bagaimana bisa racun sembarangan? Tidak punya etika sama sekali. Hampir menabrak orang, tahu tidak? Main-main saja. Sungguh tidak bisa diterima. Ini, bagaimana di Shanghai? Sudah, ayo pergi. Cepat pergi. Changgu. Bagaimana bisa kalian parkir sembarangan? Kalian berdua ini. Maaf, apakah kalian orang tua Song Nuan? Ah, kamu. Bagaimana kamu tahu identitas kami? Kami tidak mengenalmu. Oh, begitu ya. Saya rekan kerja Song Nuan. Saya ditugaskan untuk menjemput kalian. Apa-apaan ini? Kamu berkata aja? Aku bahkan tidak bilang Song Nuan bahwa aku akan datang. Bagaimana kamu bisa tahu? Ini penipu, dan penipu yang rela mengeluarkan modal besar. Selesai. Kita sudah menjual data properti Fuzhou kepadanya. Paman, Bu. Jangan pegang kami. Kalau tidak melepaskan, aku telepon 110. Aduh. Bu, lihat lagi saya. Saya Zhang Sheng, ikan buntal. Lidah besar, hahaha. Zhang Sheng? Aduh. Ini kamu sudah lebih baik? Sudah baik. Bicara sudah lancar? Tidak ada efek samping, kan? Tidak ada. Kamu tidak pakai baju pasien. Mana kami bisa mengenali? Ya, tidak mengenali. Paman, Bu, bagaimana kalau kita naik mobil dulu dan berbicara di sana? Di sini di dalam parkir, ayo pergi. Aduh, ini, wah. Ini sungguh memalukan. Ini, sangat-sangat menakutkan perasaannya. Ayo naik mobil dulu. Aku bantu kamu. Tidak usah. Aku hanya takut Song Nuan terganggu, jadi aku tidak memberitahu waktu pasti kedatangan kami kepadanya. Paman, Bu, tenang saja. Hotelnya juga sudah aku pesan untuk kalian. Kalian tinggal sesuka hati. Tinggal selama yang kalian mau, datang dan pergi sesuka hati. Selamat datang. Berapa biaya untuk semalam? Sudah tertulis di atas. Tidur semalam dapat mesin cuci. Paman dan Bibi. Zhong. Terima kasih. Kamu bisa pulang setelah selesai. Jangan, aku antar kalian kamar. Tidak perlu. Kami bisa sendiri. Kami bisa. Tinggal semalam saja, haha. Paman dan Bibi, apakah kalian khawatir tentang uang? Hotel ini mitra kerjasama dengan Feng Hua. Tidak perlu bayar sepeser pun, langsung catat saja. Ayo. Baiklah, Paman dan Bibi, kalian istirahat dulu. Aku tunggu di restoran Cina di lantai bawah, ya? Xiao Zhang, jangan terlalu repot. Tidak repot, sama sekali tidak repot. Aku pesan makanan dulu. Kalian istirahat sebentar, ya? Terima kasih. Sama. Sebentar kami turun. Kenapa Zhang Sheng baik sekali pada kami? Apalagi kami hampir membunuhnya. Jangan-jangan dia mengejar Song Nuan? Pantesan. Song Nuan kerja bagus-bagus, tiba-tiba bilang tidak mau lagi. Ini pasti karena Zhang Sheng. Anak ini mengejar si pemalas sampai dia kesal. Tidak boleh begitu. Aku sudah bilang ke Song Nuan. Jangan pakai uang pacar, hanya boleh pakai uang orang tua. Sekarang kami ikut terjerat. Pacar apa? Dengar kata pacar saja aku kesal. Tidak boleh, kamu telepon Song Nuan. Aku mau tanya langsung. Pak, makanan sudah dihidangkan. Terima kasih.
Paman dan Bibi. Makanan sudah lengkap. Ayo kita makan dulu, ya? Tidak, tidak. Kami tunggu Song Nuan dulu. Ayah, Ibu. Kenapa kalian bersamanya? Ayo pergi. Tunggu. Duduk. Duduk. Aku mau tanya, kenapa kamu bisa bersama dia? Paman, begini, aku. Jangan ngomong sembarangan ke ayahku. Song Nuan, jujur saja ke ayah. Apa Sang Sheng punya niat buruk padamu? Tidak. Kalau tidak, kenapa pakai mobil mewah untuk antar jemput? Dan menginap di hotel bintang 5? Bukan, Paman, begini. Aku dan Song Nuan. Sebenarnya beberapa waktu lalu ada sedikit ketidakcocokan. Jadi aku ingin manfaatkan kesempatan ini untuk minta maaf. Minta dia memaafkanku. Mammoth Can. Apa yang terjadi, Song Nuan? Ceritakan ke ibu. Apa yang terjadi? Kamu ceritakan apa yang terjadi. Ibu, cepat katakan. Memaafkan apa? Kamu ada salah paham apa dengan anakku? Bukan, Paman. Kalian berbuat apa, Ibu? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bahkan bukan temannya. Bukan teman? Lalu apa maksudmu dengan semua ini? Jangan dulu. Kamu jelaskan, katakan dengan jelas. Sudah. Aku yang mengejarnya, dia tidak menghiraukanku. Oh. Tidak menghiraukanmu. Benar begitu? Katakan pada ibu. Sang Sheng, maaf ya. Anakku masih muda. Jadi banyak hal yang tidak pantas dibicarakan sekarang. Ya, Paman, aku mengerti. Masalah perasaan kita kesampingkan dulu. Tapi urusan pekerjaan, Paman harus turun tangan. Paman harus membujuk Song Nuan. Suruh dia jangan keluar dari perusahaan dulu. Urusan anakku tidak perlu kamu urusi. Aku lebih peduli pada anak perempuannya daripada siapapun. Kalau kamu tidak nyaman bekerja di perusahaan JM, kamu bisa keluar kapan saja, datang ke perusahaan ayah. Ayah datang ke Shanghai kali ini untuk membelamu. Song Nuan, ayahmu akan menjadi wakil presiden di sebuah perusahaan di Shanghai. Sang Sheng, makan malam ini aku yang bayar. Jangan, Paman, biar aku saja. Pelayan, bayar. Tuan, totalnya 5.842 yuan. 5.842. Hai, sini-sini, kamu duduk di sana. Gesek kartu. Baik, silakan ikut saya. Zhang Sheng. Bos Wang, jadwal minggu depan ada padamu atau di Song Nuan? Ada di dia, aku cari dulu. Kasih aku, ngapain melamun? Oh, Bos Wang suruh kamu cari dia kembali. Seppeton. Zhang Sheng, kamu cuma pura-pura apa?
Jangan beneran lompat, pegang aku baik-baik. Jangan sentuh aku. Kamu tahu nggak? Sungai Suzhou panjangnya 125 km. Lebar rata-rata 40 hingga 50 meter. Debit air 10 meter kubik per detik. Kedalaman air saat surut 2 meter. Musim ini jelas sedang pasang. Kedalaman air saat pasang berapa? Nggak ada datanya, pokoknya pegang baik-baik. Jangan sentuh aku, jangan beneran lompat. Ah, kamu anggap aku bodoh ya? Aku perkirakan jembatan ini tingginya 20 meter, beratmu 70 kg. Kecepatanmu saat masuk air kira-kira 19,79 meter per detik. Artinya, kamu seperti mobil kecil yang melaju 70 km per jam. 2 detik nyemplung ke air, tahu? Diam, diam. Aku cuma mengingatkanmu. Kamu bukan atlet loncat indah profesional, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh, sangat berbahaya. Udah, diam. Aku bukan nakutin, aku menelepon dulu. Aku telepon 120 dulu, siap-siap aja. Kok belum datang sih? Kamu ngapain? Akan terjadi hal besar. Apa? Pergi aja, cepat. Pegang baik-baik. Aduh Songwan, akhirnya kamu datang. Coba kamu bujuk Sang Sheng. Dia cuma bilang, kalau kamu nggak mau maafin dia, dia akan bunuh diri, dia akan lompat. Kamu akan menyesal. Dia mau lompat, cepat-cepat. Nggak ada gunanya dengan aku. Hanya kamu yang bisa selamatkan dia. Aku tenang aja. Tolong selamatkan Zhang Xiao, tolong selamatkan Zhang Xiao. Kamu nggak akan menyesal. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Lompat ke bawah ini beneran bisa mati nggak sih? Seharusnya bisa. Kalau gitu, lompat aja. Menurutmu ini seru? Di mataku, kamu cuma orang gila. Setiap saat, selalu butuh perhatian orang lain. Dulu selalu mengikutku, aku sabar. Main-main denganku, aku juga sabar. Sekarang, bahkan cara minta maaf pun, pakai cara memaksa orang. Aku cuma mau kerja dengan tenang. Bisa nggak kamu kasihanin aku? Cuma pengen dengar aku maafin kamu, ya? Baik, aku maafin kamu, cukup? Sudah? Bisa lepaskan aku sekarang? Aku tahu kamu nggak akan lompat. Tapi aku saranin, daripada buang-buang waktu orang, mending lakukan hal yang lebih berguna. Songwan. Ayo naik, orang-orang udah pergi. Kalian bisa selamatkan dia dulu. Sang Sheng, aku datang. Datamu kurang akurat. Kamu gak bilang sungai Suzhou sedingin ini. Kamu juga nggak bilang beneran mau lompat. Itu kan kecelakaan. Dengar ya, mulai hari ini, aku jadi penyelamat nyawamu. Ah masa sih? Aku tadinya baik-baik aja, udah tarik napas dalam. Lagi mau naik, kamu malah nyelam dan nindih aku. Nggak bisa berhenti ngibul ya, Tanker. Waktu kamu hampir naik, aku hampir kasih napas buatan. Minggir semua, minggir. Sudahlah, kalian berdua selamat aja udah untung. Sayangnya, udah kayak gini pun, Songnuan tetap nggak maafin dia. Lah, katanya udah maafin Sang Sheng? Duh, kamu ini anak IPA, otaknya kurang jalan ya. IQ-nya juga rendah. Dalam situasi kayak tadi, Songnuan bilang, aku maafin kamu. Kamu puas, artinya. Aku mohon, berhenti acting dong. Duh, otak cewek ini lebih ribet dari riset alam semesta. Iya ya, Kon. Susah banget. Beneran mau nyerah? Aku udah gak ada akal lagi, semua cara udah dicoba. Cewek ini keras kepala banget, gak ada celah. Info terakhir, besok dia balik ke kantor buat ambil barang. Ini kesempatan terakhirmu, kamu harus memanfaatkannya. Zhang Sheng, tapi aku sudah bersama dengannya selama ini.
Aku belum pernah melihatnya sekeras ini. Itu karena dia belum bertemu dengan teman sekelas Sang Sheng. Pokoknya, nangis, ngamuk, ancam bunuh diri. Aku sudah lakukan semua yang biasa dilakukan ibu-ibu di pasar, tapi dia tetap tidak mau balik. Aku benar-benar tidak punya cara lagi. Jangan pura-pura kasihan, kamu terlalu kejam, kamu keterlaluan. Kamu tahu tidak? Siapa yang suruh dia lapor ke ibuku tentang aku? Lapor ke Skibiko ibu. Iya. Tidak ada, mungkin kamu salah paham. Aku dengar dari Song Nuan. Katanya ibumu yang aktif menanyakan kabarmu padanya. Karena kamu tidak pernah cerita ke ibumu apa yang kamu lakukan. Jadi ibumu hanya bisa tahu kabarmu lewat dia. Cuma ingin peduli padamu, dia tidak pernah melaporkanmu. Tapi dia juga tidak memberitahuku. Dia takut menyakiti harga dirimu. Anak perempuan ini, harga dirinya lebih tinggi, lihat saja kulitnya tipis. Apalagi, kamu sampai terlihat norak di depan seluruh kantor. Benar kan? Aduh, sudah-sudah, jangan terus-terusan menyalahkanku. Hanya kesalahan kecil. Oke, sekarang kita bahas yang praktis. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Jangan lebih dari 3 kali. Ini sudah ketiga kalinya. Song Nuan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda mau balik. Aku benar-benar tidak punya cara lagi. Iya. Oh, jangan-jangan aku harus pakai baju sepertinya yang terbuka. Keliling kantor biar semua orang lihat, baru dia senang. Ini ide bagus loh. Apa ini? Ini sangat bagus. Kamu gila ya? Bukan, di internet banyak contoh seperti ini. Cari. Lihat. Apa ini? Wow. Aku bilang Sang Sheng, kamu serius? Kamu ini anak kecil. Kesempatan magang di perusahaan Gem sangat langka. Susah payah dapat, tidak ada yang menyuruhmu pergi. Kamu sendiri yang mau mengundurkan diri. Direktur Hao, terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Song Nuan. Oh. Diam. Song Nuan, aku akhirnya tahu perasaanmu saat itu. Jadi, Wow. Raja Yo dulu main api dan monyet. 11 si bahkan tersenyum padanya. Aku ini pangeran, bahkan lari telanjang yang tak bermoral. Hal yang tak ada batasnya pun kulakukan. Song Nuan, tidak ada reaksi sama sekali, mau aku bagaimana lagi? Aku sudah berusaha maksimal. Maksudmu Yo Yuang yang main api dengan para pangeran? Yo Yuang adalah raja ke-12 dari dinasti 11 Yo. Dia adalah raja yang terkenal bodoh dalam sejarah. Aku ini pangeran kecil dari Modu, mana bisa dibandingkan dengan raja bodoh? Langsung lempar ke Kunsan. Lemparkan ke Skibiko Kunsan agak berlebihan. Lemparkan ke Bandara Hongqiao lebih cocok, sekalian koreksi. 11 Si adalah selir kesayangan Raja Fu Chai dari Wu. Ada juga Diao Chen. Pokoknya semuanya cantik, kan? Song Nuan itu apa? Bukan apa-apa. Dia berani mengabaikanku. Wow, tubuhnya bagus masih bisa diabaikan? Lumayan lah. Lihat otot dada ini, lihat garis V ini. Bisa dibandingkan dengan Yo Yuang? Aku benar-benar kagum dengan kepercayaan dirimu. Bukan, narsismu. Orang punya modal baru percaya diri. Kamu tahu kagum itu juga bagus. Sang Sheng, aku rasa kamu hari ini sangat maco. Benar-benar keren banget. Maco buat apa? Song Nuan tetap pergi tanpa sepatah kata. Kalau itu lihat aku. Jangan lagi. Kalau kamu mau lagi, aku tendang kamu. Hari ini aku sudah berusaha maksimal, ya? Hujan mau turun. Ibu mau menikah, dia mau bagaimana terserah.
Wah, tidak buruk. Baru seperti tempat tinggal manusia. Di situs Ganji iklannya lebih dari 100 meter persegi kan? Di Ganji iklannya 108 meter persegi, 2 kamar tidur, 2 ruang tamu, 2 kamar mandi. Kedua kamar menghadap selatan, rumahnya sangat rapi. Tipe ini ada di lantai 1, 2, dan 4. Oh, total harganya berapa? Aku sudah hitung semuanya untukmu. Pajak sudah termasuk, total kurang dari 2 juta. 2 juta. Ya sudah, gimana kalau ini? Memang agak jauh sih. Lagi pula ada kereta bawah tanah. Dekorasi yang sederhana saja. Belilah perabot yang sederhana juga. Kita harus menyisihkan uang untuk biaya hidup. Wah, agak ketat nih. Paman bisa mengajukan pinjaman. Menurut kondisi paman, setiap bulan kira-kira harus membayar 8.000. Aku sangat puas dengan rumah ini. Bukankah kamu akan segera menjabat? Gaji bulananmu pas untuk membayar cicilan. Aku sudah tua begini, masih punya banyak utang. Bagaimana aku bisa bertemu teman-temanku? Ya tidak usah bertemu saja. Kita sudah melihat dari pusat kota sampai pinggiran, dari pinggiran sampai sini. Akhirnya menemukan rumah yang cocok. Asal bisa punya rumah di Shanghai, kalau kamu malu ketemu teman lama, ya cari teman baru saja. Apa aku orang yang sembarangan seperti itu? Aku tahu kamu tidak sembarangan. Kalau kamu sembarangan, bisa ganti rumah. Kalau begitu sembarangan saja, aku dukung kamu. Bercanda, di depan orang lain bicara seperti ini padaku. Nok Kemori. Kita putuskan saja, tanda tangan lalu makan-makan. Boleh, aku yang urus. Baik, haha. Besok mulai menjabat. Perut ditarik masuk. Ada perut baru seperti direktur. Ini. Memang bos. Berputar, biar aku lihat. Aku. Panjang celana ini harus cukup untuk terlihat gagah. Halo, Song Nuan, kamu di mana? aku di rumah. Kamu hari ini agak keterlaluan. Lihat tuh orang sudah seperti itu, kamu masih mau keluar dari Yem. Ah? Song Nuan Dive Cat, aduh. Berikan teleponnya ke mama, kamu pegang ini. Aku mau menghiburnya sebentar. Song Nuan. Kamu Dive Cat, oh Tante Chen. Ibu Gege, ini Ibu Gege. Aku mau bicara sebentar, halo. Ibu Gege, itu Mama Song Nuan. Aduh, menurutku Song Nuan kamu itu sangat kasihan. Dikatakan dipecat dari perusahaan Yem. Belum sampai sebulan, bagaimana nanti? Ibu Gege, kamu tidak boleh bicara sembarangan. Ini adalah Song Nuan kami sendiri yang mengundurkan diri. Oh, aku mengerti, itu mengundurkan diri. Harga diri anak itu harus kami lindungi. Tenang saja, aku pasti tidak akan memberitahu orang lain, Ibu Gege. Kamu dengarkan baik-baik. Ayah Song Nuan kami, besok akan menjabat sebagai wakil presiden di perusahaan Huitong. Huitong adalah perusahaan besar. Menurutmu, apa Song Nuan kami masih perlu ke perusahaan lain? Menahan diri dan diperlakukan tidak adil? Huitong? Aku belum pernah dengar. Bukan tempat yang bisa kita atur. Bukankah setiap hari harus melihat wajah orang lain dan diintimidasi? Jangan bergerak. Yang lain aku tidak tahu saat wawancara. Hanya minum saja sampai orang masuk rumah sakit. Gege kamu juga ditempatkan di bagian penjualan. Pekerjaannya adalah menemani orang makan dan minum. Seorang gadis jika diganggu di luar. Kamu bilang harus bagaimana? Wah, aku baru sadar. Kalau begitu aku tidak bicara lagi denganmu. Wanita kok bisa seperti ini? Aku baik hati menghiburnya, dia malah bicara yang aneh-aneh. Seperti sengaja ingin aku melihatnya jadi bahan tertawaan. Ya ampun, dia sedang sedih, makanlah buah. Benar-benar menyebalkan, wanita seperti ini. Orang dari luar memang susah diajak bicara panjang lebar. Orang ini sama sekali tidak sopan. Nuan, jangan ragu lagi, sudah diputuskan begitu. Setelah ayah besok resmi menjabat di Huitong, aku akan segera meminta Departemen SDM untuk mengatur posisi bagus untukmu. Ayah jamin, pasti lebih baik dari perusahaan Yem itu. Magang di kantor presiden itu. Ah, itu tidak ada masa depannya, datanglah ke perusahaan ayah. Kita juga bisa menghindari anak orang kaya itu, yang setiap hari mengganggu anakku. Memikirkannya saja aku sudah marah. Ya, aku setuju, ayahmu mengelola perusahaan sebesar itu. Kamu mau kerja di departemen mana? Bukan masalah. Biarkan anak istirahat di rumah beberapa hari lagi. Setelah aku sampai di perusahaan, semuanya akan diatur untuknya. Nanti kamu baru mulai kerja.
Bagus, kalau begitu kalian berdua bisa pergi kerja bersama. Aku juga lebih tenang, ya. Aku sudah memutuskan. Aku tetap akan kembali bekerja di Yang. Kenapa? Karena aku tidak mau lagi jadi pengecut. Sudah sampai kantor belum? Iya, aku sudah sampai di bawah. Ingat pesan ayah, jangan rendah diri tapi juga jangan sombong. Selama kamu yakin itu benar, pertahankan sampai akhir. Ayah akan selalu mendukungmu. Iya, aku ingat. Semangat, ayah! Shemonggot nok. Iya, aku kembali. Huitong. Aku datang. Shanghai. Aku datang. Mereka memberikanku kantor besar sendiri. Dari sini aku bisa melihat area paling ramai di Shanghai. Katanya, dia meninggalkan 2 surat rahasia. Bos Song. Semua sudah berkumpul di ruang rapat. Oja, kalau begitu kalian duluan, aku menyusul. Oke, baik. Dengar ya, rapat sebentar lagi dimulai, hehe. Dengan ini ditunjuk Tuan Song Guangming sebagai Wakil Presiden PT Huitong Financing, Cabang Shanghai. Bertanggung jawab penuh atas manajemen bisnis Cabang Shanghai. Selamat datang, Bos Song. Hello, rekan-rekan. Nama saya Song Guangming. Saya yakin dengan kepemimpinan saya, kita bisa bekerja sama. PT Huitong akan semakin maju, seperti namaku. Aku bisa memberikan yang terbaik, baik dalam karir, keluarga, maupun masa depan kalian. Aku akan memberikan cahaya terang. Bos Son, Jah, surat resmi ini akan dibacakan oleh Anda. Baiklah. PT Huitong Financing. Kantor pusat telah membuat keputusan strategis. Setelah diputuskan oleh Dewan Direksi, berikut keputusan untuk menarik diri sepenuhnya dari pasar Cina Timur. Membubarkan PT Huitong Financing Shanghai. Cabang Shanghai. Bajunya panas sekali. Hachi. Terima kasih. Kata Gege, kamu telanjang. Lari sampai kedinginan. Ambil, pakai saja, pakai saja. Ah, terima kasih.
Masuk. Bos Chen, kamu cari kami ya? Zhou Gege. Latihan minummu gimana nih? Sudah hampir selesai. Hampir selesai itu gimana? Jangan sampai 3 gelas aja udah. Naik meja dan ngomong gak karuan. Nggak akan. Bos Chen, aku latihan keras belakangan ini. Kemampuan minumku udah beda jauh. Aku bisa minum 1 botol miras tanpa ekspresi berubah. Kalau nggak percaya, tanya Hao Xiaochuan. Xiao Chuan, beneran? AA. Kalau gitu, aku kasih kalian tugas. Tugas apa? Ada klien dari Timur Laut. Sebenarnya harusnya Huang Xiaofeng yang bawa kalian untuk menemani. Tapi kami baru dapat telepon. Klien kami yang sangat penting. Sudah 2 tahun kami coba janjian. Hari ini dia yang ajak kami makan, jadi klien Timur Laut ini harus kalian yang tangani. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Jangan sampai dia tahu kalian magang. Tenang, kami jamin dia nggak akan tahu. Sebenarnya ini nggak susah-susah amat. Detail kontrak udah dibahas. Dia bawa stempel, kalian cuma perlu bikin dia senang minum. Biar dia stempel kontrak, selesai urusan. Nggak bisa maksudnya apa? Bukan Bos Chen, dia bilang nggak bisa. Maksudnya klien Timur Laut ini nggak bisa. Jangan remehin klien Timur Laut ini. Bikin dia senang minum juga nggak gampang. Waktu itu Huang Xiaofeng minum sama dia sampai masuk RS 3 hari. Nggak bisa kalau gitu Bos Chen aku. Bos Chen, tenang bos, pertama kali dikasih tugas penting. Bahkan kalau sampai mati minum, kami pasti bisa menanganinya. Kamu gila ya? Kesempatan langka. Hampir kamu rusak. Aku takut tanpa Pak Huang kita nggak bisa. Justru karena nggak ada Pak Huang, baru kita bisa buktikan kemampuan kita. Kalau tidak, departemen penjualan ini selalu mengira kami para magang tidak bekerja. Memang benar sih. Tapi aku dengar orang-orang dari Timur Laut itu minumnya kuat banget. Pak Huang saja sampai dirawat di rumah sakit. Kita berdua bisa mati kalau minum sama mereka. Kebetulan aku baru latihan minum keras-keras. Mau lihat sejauh apa kemajuanku? Halo, Songwan, ini aku. Zhao Xiaochuan. Cepat kesini bantu aku, gimana? Ada apa? Ini Gege. Gege kenapa? Hari ini Bos Chen menyuruh Gege menemani sekelompok klien dari Timur Laut minum. Kamu harus cepat kesini menghentikannya, kalau tidak, dia bisa mati minum di sana. Oke, aku mengerti. Aduh, Ada apa? Rumah kebakaran? rumahmu yang kebakaran. Aku harus pergi sebentar. Jam kerja mau kemana? Kerjaan gak diurus? Gege dalam masalah, aku harus menolongnya. Kalian berdua ini ngapain sih? Gak apa-apa. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kosong. Jangan panggil aku wakil direktur lagi. Mana ada wakil direktur? Perusahaan sudah tidak punya wakil direktur. Chen Wei, Bos Chen menyuruhku menyampaikan pesan ke Anda. Dia bilang dia sangat menyesal. Dan dia juga tidak tahu keputusan dari kantor pusat seperti ini. Dia di Australia juga tidak bisa mengubahnya. Dia bilang dia malu bertemu Anda. Sudah berlalu. Sekarang masalahnya adalah, aku sendiri. Tidak tahu harus menjelaskan bagaimana ke keluarga kami. Xiao Chuan bilang Gege mau minum dengan beberapa orang dari Timur Laut. Cuma minum-minum biasa kan? Zhao Xiaochuan itu selalu melebih-lebihkan, gak apa-apa. Aku dengar nada bicaranya tidak seperti itu. Itu kan Gege, kemampuan minumnya. Bayangkan kalau dia benar-benar bermasalah dalam urusan minum ini. Kalau ada sesuatu yang salah, pekerjaannya benar-benar bisa hilang. Kamu pergi buat apa? Mau minum gantinya? Aku. Bagaimanapun juga aku teman Gege. Aku tidak bisa tinggal diam melihat orang dalam bahaya. Sekarang jam kerja, kamu tidak bisa keluar. Aku belum memikirkannya. Aku punya cara. Aduh, Maaf, Direktur Hao, maaf.
Direktur Hao, aku sedang flu parah beberapa hari ini. Sepertinya sedikit demam. Cuaca seperti ini, pakai sedikit baju dan sok jagoan, pasti sakit. Kalau begitu pulang dan istirahatlah, jangan kerja dulu. Baik, tapi aku baru minum obat, kepalaku agak pusing. Aku takut kalau menyetir sendiri, tiba-tiba tertidur bahaya. Bisa minta Song Nuan mengantarku pulang? Song Won, Ya, sedang sibuk? aku sudah selesai, tabel yang Anda minta sudah selesai. Sudah semua. Sang Sheng sakit. Antarkan dia pulang. Baik, baik, tidak masalah. Terima kasih, Direktur Hao, terima kasih. Halo, Xiao Chuan, ada apa? Cuma minuman, gampang, jangan khawatir. Pak, lampu merah berikutnya belok kanan, sedikit memutar. Mau kemana? Ambil senjata. Minggir. JJ, kamu tidak bisa masuk. JJ, kamu tidak bisa masuk. Kamu tidak bisa masuk. Kenapa? Setidaknya beri aku alasan dulu. Tidak ada alasan, pokoknya kamu tidak bisa masuk. Kamu tidak sadar situasi sekarang? Kalau tidak masuk, bagaimana aku bisa tanda tangan kontrak? Kalau tidak tanda tangan kontrak, besok kita semua bisa dipecat. Kalau kamu masuk, kita bisa langsung dipecat. Kenapa? Tidak ada kenapa, pokoknya kamu tidak bisa masuk. Apa kamu gila? Kamu tidak mau memberitahu. Kenapa aku tidak boleh masuk? Aku takut kamu masuk dan membuat tamu lari karena mabuk. Ah, kamu bercanda. Kemampuan minumku sekarang. Bagaimana mungkin aku bisa membuat tamu lari? Kakak, sebenarnya kemampuan minummu tidak bertambah. Kebiasaan berulah saat mabuk juga tidak berubah. 2 garis bekas luka di wajahku waktu itu. Itu karena kamu mabuk. Kamu yang mencakariku. Jadi, semua itu bohong darimu. Bukan, GG. Dengar dulu aku terlambat. Selesai. Xiao Xiaochuan, kau membunuhku. Kau tahu tidak? Jangan panik, oke? Bagaimana aku tidak panik? Aku dan Chen Jian sudah tanda tangan perjanjian militer. Kalau hari ini aku tidak bisa tanda kontrak dengan klien, aku tidak bisa bawa kontrak pulang, besok aku tidak bisa kembali ke divisi penjualan. Dengar dulu. Kau tahu berapa besar usahaku? Baru bisa masuk jam. Xiao Xiaochuan. Aku benci sekali padamu, aku benci sekali. Apa aku harus mati? Kau dengar dulu, aku ada cara. Mana mungkin aku menyusahkanmu, aku ada cara. Dengar sampai habis, aku benar-benar ada cara, percayalah. Gugup. Apa yang perlu gugup? Aku bilang, meski kita bantu teman. Tapi tidak perlu sampai mengorbankan nyawa. Sampai taruhan nyawa. Seserius itu? Kau punya bakat itu. Halo, silakan masuk. Terima kasih. Tunggu sebentar. Hem, Ikuti gerak mataku, apapun yang terjadi aku yang tanggung. Kamu hanya perlu ingat, kamu Yogege. Aku Xiao Xiaochuan, oke. Tarik napas dalam-dalam. Tarik, tarik, tarik. Tarik lagi, tarik, tarik. Tarik lagi. siap. Hai, haha, Bos Chen dan Manager Huang. Akhirnya bisa ketemu bosan. Halo. Kalian siapa? Kami Bos Chen dan Manajer Huang. Hari ini ada rapat dadakan, benar-benar tidak bisa hadir. Jadi minta kami untuk menjamu Anda dengan baik. Aku Xiao Xiaochuan dari divisi penjualan. Ini rekan kerjaku, Yo Gege. Halo bosan, halo semuanya. Jadi maksudmu, Bos Chen kalian. Manajer Huang punya klien lebih besar yang harus dilayani. Benar kan? Wahaha Bos Gao, sudah 2 tahun menantikanmu. Akhirnya beruntung bisa bertemu lagi denganmu.
Kamu terlalu sungkan. Maaf tadi aku menunggu dua teman. Jadi agak terlambat sedikit, tidak apa-apa, hari ini aku juga membawa dua teman, kalian tidak keberatan kan? Wah, temanmu adalah teman kami juga. Betul, cepat sambut mereka. Bos Chen yang duduk di sini adalah orang yang sangat buka. Itu Jackie, masuklah, datang-datang. Haha, halo Bos Chen. Jackie Chen Jian. Xiao Gao, ini pacarku. Hai, halo. Oh. Ha. Halo Bos Chen. Hello. Haha. Lihat tidak? Aku bawa segel perusahaan. Tahu artinya apa? Begitu Bos Chen datang, aku akan capkan segel ini di kontrak. Artinya apa? Artinya niat kerjasamaku dengannya. Dia punya klien besar untuk dilayani, benar kan? Kalau begitu aku tidak melayani lagi. Bosan jangan pergi. Bosan. Tolong tunggu. Direktur kami bilang, bosan kamu. Ahli dalam meneliti minuman keras, jadi hari ini khusus meminta kami membawa beberapa botol minuman keras khusus pesanan pribadi. Untuk dicicipi, mereka bilang. Setelah rapat langsung ke sini, benar kan? Pesanan pribadi. Khusus untuk menjamu klien premium, aku juga tidak mengerti, kalau tidak. Kamu cium dulu. Minimal 10 tahun, tuangkan. Baik. Ayo, bosan. Ah. 12 tahun. Ahli. Tidak, 15 tahun, benar-benar ahli. Pelayan, hidangkan makanan. Ali. Sudah hampir sampai rumah kan? Sup sudah matang, sayuran juga sudah dipotong. Tinggal tunggu kalian berdua pulang, tinggal ditumis bisa dimakan. Waduh, maaf. Hari ini kan hari pertama kerja. Karyawan-karyawan di perusahaan itu bikin acara sambutan buat aku. Iya, si Songwan itu, dia minta aku buat ngasih kabar cuti buat kamu. Terus dia ada urusan malam ini, dia nggak bisa pulang. Aku udah siapin makanan sebanyak ini. Kok tiba-tiba nggak pulang gitu aja? Agak apa-apa, taruh aja di kulkas. Kapan-kapan kita makan lagi. Ya udah, aku nggak bicara lama-lama ya. Ini dia pada nyariin aku nih. Oak. Gimana sih? Telepon nggak diangkat, uang nggak dibalas. Nggak bisa, aku harus masuk lihat. Jangan. Mungkin sekarang udah pada mabok. Mau tanda tangan kontrak nih, kalau kamu masukkan sia-sia. Hah? Wang Xiaofeng nelpon mana? Aku angkat nggak ya? Angkat cepat, masa nggak? Aku angkat, nanti dia tanya kontrak udah ditandatangani belum gimana? Aku? Angkat dulu aja. Hello Boss Wang. Gimana progres di sana? Lancar kom. Ahaha, lancar kok lancar. Hah? Kamu minum baijiu berapa? Kamu mabok ya? Kok bicaramu masih jelas banget sih? Tentu saja.
Aku latihan minum baijiu sebulan ini bukan buat sia-sia. Baru minum kurang dari 1 botol, masih kuat. Oke, cap kontraknya udah dipasang belum? Belum, bentar lagi dipasang. Cepetan, selesaikan ini cepat. Kalau hal kecil kayak gini nggak bisa diselesaikan, kalian semua jangan mau kerja di divisi penjualan lagi, dengar nggak? Nggak masalah, santai aja so easy. Kamu dengar nggak? Kalau nggak beres, jangan mau kerja di divisi penjualan lagi. Aduh, asal kamu nggak masuk ganggu. Mereka berdua pasti bisa menyelesaikan tugas. Apa kamu kebiasaan nyelonong ke toilet cowok? Cepat keluar, cepat keluar. Kamu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Mereka mana? Hehe. Sudah kubersihkan semuanya. Sudah selesai. Selesai dengan sempurna. Aku tidak mabuk, lepaskan aku. Aku tahu, Jangan tidur. Jangan sampai tertidur. Aku bisa jalan sendiri, aku tahu. Aku tahu. Jangan nakal. Tunggu sebentar, telepon berdering. Tunggu sebentar. Aduh. Pelan-pelan, aduh. Kamu mau membunuhku ya? Ayo. Aduh. Telepon di rumahmu cepat diangkat. Aku tidak mau angkat, bilang aku tidak ada. Orang tuamu sudah tidak suka padaku. Kalau aku angkat, mereka pasti marah. Cepat kamu angkat. Cepat, aduh. Aduh. Hei. Jangan bilang mereka kalau kamu bersamaku. Wah. Halo. Akhirnya mau angkat teleponku, kan janji pulang makan malam hari ini. Kenapa tiba-tiba tidak pulang? Tidak menepati janji. Aku tidak lembur. Bukankah ayahku sudah bilang padamu? Kamu dan ayahmu, satu lembur, satu ada urusan di kantor. Aku sudah menyiapkan banyak masakan. Masak sup sebanyak ini, mau ku bawa jual di jalan? Saudari New Ailey. Itu, kamu. Kamu, bisakah jangan terus-terusan mengomeliku? Aku sudah sangat lemas karena lembur seharian. Aku sangat mengantuk sampai mataku tidak bisa terbuka. Kamu masih mengomeliku? Bisakah berhenti mengomeliku? Nanti kita hitung semuanya setelah pulang, oke? Jangan bicara seperti ibu. Oke, bagaimana aku harus bicara padanya? Ibu, aku sedang lembur. Aku sangat lelah, kepalaku pusing. Aku tidak tahu harus bilang apa, aku mungkin. Jangan marah ya, aku ngomong ngawur. Jangan marah, aku terlalu lelah. Tidak lelah. Kalau lelah, cepat tidur, besok harus bangun pagi. Oke, itu, kamu juga cepat istirahat, selamat malam. Aduh. Ayo, jangan bersandar lagi, cepat bangun. Hampir pagi, ayo. Aduh, terima kasih ya. Terima kasih sudah mengingatkanku. Biasanya, aku tidak pernah bicara seperti ini dengan ibuku. Aku juga tidak tahu kenapa hari ini aku seperti ini. Sebenarnya, punya ibu yang cerewet itu sebuah kebahagiaan. Seperti aku, sejak ayahku meninggal. Ibuku tidak pernah lagi cerewet, hanya menyalahkan saja. Xiao Chuan dan Yoga kemana? Aku suruh mereka berdua mengantar. Bosan pulang. Kita sudah berjuang semalaman untuk mereka. Sekarang giliran mereka yang urus sisanya. Ayo pergi. Aku bisa jalan, tapi tiba-tiba ibuku membuatku kaget. Jangan sampai jatuh. Ailey.
Kamu sudah pulang. Kalau lihat, istirahat saja. Mau makan sesuatu tidak? Sudah makan. Masih ada sup di panci, aku ambilkan untukmu. Aku bisa ambil sendiri. Ayo, istirahat saja. Oh ayah, Song Nuan kerja terlalu keras di Yem. Sekarang kamu sudah menjabat di Huitong. Cepatlah bawa dia ke sampingmu. Dia bisa pulang ke rumah. Kalian berdua bisa pergi dan pulang kerja bersama. Ah, aku tahu. Kamu istirahat dulu, nanti kita bicara lagi. Kamu juga istirahat lebih awal ya. Ah, bagus. Tugas kali ini kalian selesaikan dengan sangat baik. Aku akan beri kalian berdua penghargaan. Benarkah? Kalian berdua siapa? Yang terakhir menjatuhkan San Mabuk itu? Zhao. Zhao Gege. Benarkah? Aku dan Zhao Xiaochuan kerjasama dengan kompak. Tidak bisa dipisahkan. Ayah. Tidak bisa dipisahkan. Yo Gege, apa yang kubilang padamu? Minum itu butuh latihan. Setelah pesta minum semalam yang begitu sengit, lihatlah. Kalian berdiri di sini, seperti tidak apa-apa. Ini artinya kalian berdua sudah melewati tahap ini. Kalian sudah seperti sales yang kompeten. Dan mengambil langkah kunci. Benar-benar hahaha. Halo, aku punya obat mabuk. Mau minum satu? Ah iya, kepala terasa seperti ditarik gergaji. Bos Wong, memanggil kalian beberapa magang untuk ke toko serba ada lantai 1. Kamu bilang, kenapa sih Bos Wang tiba-tiba cari kita? Anda cari kami untuk... Jangan diam saja, ayo duduklah. Percaya kalian juga sudah tahu. Di perusahaan besar ada sebuah mitos. Ketika bos mengajak kalian makan, berarti kalian sudah waktunya dipecat. Jadi kami semua akan dipecat? Makanya aku tidak mengajak kalian makan, takut kalian ketakutan. Hari ini mengundang kalian beberapa perwakilan mahasiswa. Hanya ingin ngobrol santai seperti teman. Ngobrol tentang apa? Misalnya, setelah masuk IEM selama ini, apa pengalaman kalian? Apa pelajaran yang didapat? Apa yang paling menyenangkan? Apa yang paling menyusahkan? Ayo, semua santai saja. Kalian juga bisa menganggap obrolan kecil ini sebagai rangkuman tahapan. Siapa yang mau duluan? Song Nuan, bagaimana kalau kamu duluan? Aku duluan saja. Awalnya aku sangat meremehkan kerja magang. Aku hanya ingin melakukan hal besar. Tapi setelah magang selama ini, aku merasa harus lebih realistis. Melangkah satu persatu ke depan. Sudah. Menghindar dari inti masalah. Yang seharusnya kamu rangkum dalam pertemuan hari ini adalah bagaimana berharmonis dengan orang lain. Zhang Sheng,
baik melakukan hal besar maupun kecil. Tidak bisa semau sendiri, harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Ambil contoh kasus Songwon ini. Menurutmu, mungkin hanya bercanda kecil. Tapi bagi orang lain, ini adalah penghinaan. Bos Wang, Anda benar. Aku memang tidak sopan dalam hal ini. Aku bersedia di depan semua orang. Meminta maaf lagi kepada Songwon. Tidak perlu. Kamu sudah meminta maaf berkali-kali padaku. Baiklah, kalau Songwon tidak keberatan. Maka hal ini kita lupakan saja, tidak usah dibahas lagi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang apa itu cita-cita. Pak Wang. Wah, bahas cita-cita agak terlalu besar ya? Waktu kecil, kita semua pernah menulis karangan cita-citaku. Tapi cita-cita waktu kecil itu tidak bisa dianggap serius. Sekarang kita sudah masuk ke masyarakat. Saya yakin cita-cita kalian juga akan mengalami penyesuaian. Ayo, ceritakan, apa cita-cita kalian? Aku ingin melalui usaha sendiri. Agar di masa depan bisa punya kehidupan yang stabil. Aku ingin menjadi sales yang handal. Menjadi sales yang handal. Dan menjadi asisten yang baik. Aku ingin mengakar di kota besar ini. Aku ingin segera mengganti kikiku dengan Audi TT. Aku ingin setiap hari yang kujalani lebih baik dari sebelumnya. Meneladani orang tua. Tapi harus melampaui orang tua. Apa yang kalian katakan semua bagus. Kalian adalah generasi muda. Lebih realistis dan lebih mengerti apa yang kalian inginkan. Terutama Sang Sheng. Tidak terlena dalam kehidupan nyamanmu. Punya ambisi dan cita-cita sendiri, itu sangat berharga. Bukan karena Bapak baru saja mengkritik saya. Sekarang sengaja ingin menenangkan saya ya. Wah, tebakanmu tepat sekali. Kalau tidak membuat kalian senang, bagaimana bisa mengirim kalian ke medan perang? Medan perang? Lihat ini. Buku pelatihan Outbound CS. Grup kita akan mengadakan pelatihan Outbound. Bukan grup, tapi kalian. Bagi kalian para magang generasi 90-an ini, mungkin yang paling kalian butuhkan adalah momen seperti ini. Teman-teman, hari ini perusahaan kita akan mengadakan pelatihan outbound. Jangan sampai kalian menganggapnya remeh ya. Bagaimana strategi perangnya? Apa maksudnya ini? Anak muda kok tidak bersemangat sama sekali. Lihat postur Pak Huang, berdiri harus seperti orang berdiri. Duduk harus seperti orang duduk, mengerti? Zhou Go, kamu ngapain? Masih menguap pula. Kamu kan tahu hari ini ada acara penting. Kemarin malam ngapain aja sih? Teman Zhang. Teman Zhang. Teman-teman. Tadi saya bilang apa ya? Pelatihan pengembangan di alam terbuka. Pelatihan pengembangan di alam terbuka, loh. Berdiri ya harus tegak, duduk ya harus rapi. Jangan anggap enteng, dengar ya. Nilai evaluasi pelatihan pengembangan di alam terbuka kali ini akan dicatat dalam nilai evaluasi magang keseluruhan. Nanti, kalau ada teman yang di akhir masa magang, tiba-tiba sadar nilai evaluasi keseluruhannya ketinggalan. Itu karena hari ini jadi beban. Jangan salahkan Bu Huang tidak kasih tahu dari awal. Teman Songnuan, sudah dihitung orangnya? Sudah, 20 orang dari perusahaan semua hadir. Oh. Teman-teman, saya mau umumkan secara resmi. Hari ini kita akan ada rekan baru. Ikut bergabung dalam pelatihan evaluasi kita, total jadi 21 orang. Siapa itu? Hebat banget. Nggak tahu, nggak ada di daftar nama. Masa magang sudah setengah jalan, tiba-tiba datang. Pasti punya koneksi kuat. CK. Yo Gege, kamu yang selalu paling banyak bicara. Apa yang perlu heboh? Mari kita sambut rekan baru bersama-sama.
Halo semua, nama saya Gawen Ruohan. Gawen Ruohan ini terlalu jago deh. 4 tahun sekelas di kuliah, bahkan sekamar. Masa sedikit pun gak bocorin kabar. Tiba-tiba muncul aja. Dia punya cara usaha sendiri, beda sama kita. Please, jangan bicara berbelit-belit, dong. Caranya usaha ya lewat itu. Kakak Senior. Saya duduk depan pusing banget, bisa tukeran tempat nggak? Boleh, hei makasih. Duduklah, kamu baik banget. Hei. Duduk, makasih ya. Taro. Damn. Dia mau ngapain sih? Kenapa kita harus duduk di sebelah Zhang Shen? K-Cap? Aku pernah ketemu kamu sebelumnya. Oh ya? Iya, kamu lupa ya? Itu waktu itu di bar, kamu bahkan menari erotis. Aku benar-benar sibuk. Tidak apa-apa. Lagi pula masih ada banyak waktu ke depan. Aku akan membuatmu mengingatku. Oke, haha. Tertawa senang sekali. Tertawa saja. Aduh, cerita apa yang bisa membuatmu tertawa terbahak-bahak seperti itu? Tertawa genit. Ya ampun, bukankah dia selalu tertawa seperti itu? Zhang Sheng ini benar-benar. Apa dia tidak bisa melihat apa tujuannya? Laki-laki. Kenapa bisa begitu bodoh? Apa tujuannya? Di mobil ini ada banyak laki-laki. Dia langsung menuju Zhang Sheng. Apa tujuannya? Go. Cepat. Damn. Aduh, melihat kalian saja aku sudah kesal. Kalian ingat, kalian datang untuk latihan militer, bukan untuk liburan. Apa yang kalian lakukan dengan lambat-lambat? Mulai hari ini, kalian harus menganggap diri kalian sebagai tentara sungguhan. Di dalam ada lapangan, aku minta dalam setengah jam. Kalian harus berkumpul. Aku umumkan satu peraturan, mulai hari ini. Siapa yang berani terlambat, akan kuhadapi dengan hukum militer. Kami yakin? Songwon. Songwon, kamu tidur di sini, aku tidur di sini. Ha, baik. Tidur di bawah ya. Oh, ini baju kita ya benar. Apa ini? Bukan kita latihan militer pakai ini? Pakai ini seperti satpam perumahan. Aduh ini, kaki panjangku tertutup semua. Teman, kamu kan bukan datang untuk fashion show. Kalau latihan militer tidak pakai baju loreng, pakai apa? Bikini? Kita masih ada setengah jam, cepat ganti. Ngomong-ngomong perusahaan besar ini benar-benar. Orang ini sakit? Peraturannya banyak sekali. Kantor yang enak tidak diduduki, malah dibawa ke tempat jelek ini. Kalau tidak suka, kamu tidak perlu datang ke YM. Zhou-gege. Aku masuk jam, kamu sangat tidak senang ya? Dia tidak bermaksud begitu, Gao bertanya. Itu kamu baru datang ke perusahaan. Pasti ada hal yang tidak nyaman. Begini saja, tanya aku dan Zhongling. Aja. Cepat ganti. Lihat gaya kamu pakai baju loreng, keren banget. Masih lebih baik daripada kamu lari telanjang, kan? Chen Hua. Kamu selalu bercanda soal itu, nggak ada habisnya. Yang penting, kejadianmu ini sudah masuk sejarah YM. Udah dilakukan masih takut dibicarain orang. Wah, Pak Zhao. Setengah jam aja nggak dilepasin.
Hanya dengan menjaga pikiran yang tenang, kita bisa menghadapi emosi orang yang naik turun. Kamu gila ya? Siapa yang mau kamu hadapi? Waktunya udah habis. Ayo pergi. Kali ini lumayan. Baik anak-anak, aku perkenalkan. Ini adalah pelatih kalian, Lisir. Keren banget. Aku nggak ngerti apa yang ada di pikiran mereka. Sekarang kalian pikir Lisir keren, ya? Aku kasih tahu, beberapa hari lagi, Lisir kita akan memberikan latihan super keras buat kalian. Sekarang, silakan Lisir berbicara. Pertama, kalian datang ke sini untuk menderita, bukan untuk liburan. Tujuan latihan ini adalah untuk membuat kalian lelah banget. Latihan terdiri dari fisik, ketahanan, latihan lapangan, kerja tim, dan keterampilan militer, total 4 kategori besar. Ditambah lagi ada apel mendadak yang nggak terjadwal. Setiap apel punya tugas yang berbeda. Jadi kalian akan lelah di siang hari, tidur nggak nyenyak di malam hari. Singkatnya, hidup yang nggak manusiawi. Dengar tuh, Sao Xiao Chuan. Hidup nggak semudah itu. Lihat kalian satu persatu. Ini latihan militer, bukan jalan-jalan. Aku kasih tahu semua siswa. 21 orang akan dibagi jadi 7 grup. Nanti kalian semua datang ke sini untuk undian. Semua aktivitas latihan kita akan dilakukan dalam bentuk kompetisi. Nilai setiap grup adalah total dari 3 orang. Aku ingatkan satu hal. Grup yang berada di peringkat terbawah di akhir kompetisi akan langsung dikeluarkan dari YM. Ini cuma latihan militer, nggak perlu sampai mengeliminasi orang. Ipsilon apa kawan? Aku rasa ini nggak adil. Kalau ada yang lempar tanggung jawab, kita yang nilai bagus juga kena eliminasi. Omong kosong. Ini adil banget. Dunia nyata lebih kejam dari ini. Oke, udah nggak ada yang mau ngomong lagi? Jangan banyak bicara, satu persatu datang ke sini untuk mengundi. Cepat. Yo gege, cepat dong. Lambat banget sih. Sapetan. Chenhua, ayo cepat dong kamu. Kamu yang paling lambat datangnya. Kita berjodoh banget, warna kita sama loh. Aku dan Gege udah cukup. Nasibku kok bagus banget ya. Gimana kalau kita tukeran? Hah? Stop. Mau ngapain? Berani-beraninya mau tuker tiket. Aku kasih tahu ya. Ini namanya curang, teman-teman. Aku ingatkan kalian semua. Kalau aku lihat ada yang curang, lihat satu, keluarin satu. Langsung dipecat. Latihan pertama hari ini adalah berdiri tegak. 30 minutes per set, total 4 set. Ngapain sih? Ngapain sih? Gak malu apa? Lisri belum selesai bicara, kamu cepat dong. Siapa cowok di grup kita yang bisa bantu dia? Cepetan bantu dia istirahat di samping.
Ada apa sih? Gimana sih? Cowok satu grupnya mana? Sangja, ayo bantu dia keluar. Bantu dia keluar, bawa dia istirahat. Berlebihan banget sih. Aduh. Bisa gak kamu di sini sebentar? Kepalaku pusing nih. Aduh, ngapain sih aduh? Aku gak mau dipecat. Kamu istirahat dulu deh. Hahaha. Song Nuan, kamu gak capek? Gimana kalau kamu pura-pura pingsan juga? Biar aku bantu kamu istirahat. Bisa gak sih bohong kayak gini? Gak tahu malu banget. Ngapain sih? Sepita, bantu dia bangun. Dibantu bangun, jadi harus ikut pelatihannya? Kalau gak ikut pelatihan, pada jadi orang sakit semua. Sapetin. Ah, Sao, ada apa? Leporken. gak ada apa-apa. Kamu ngindarin aku ngapain sih? Takut apa sih? Aku gak bakal makan kamu. Aku pasti takut sama kamu. Kamu berat banget sih. Harus diet nih. GG. Ayo gerak cari mobil cepetan. Sao Xiaochuan, kamu ngapain sih? Kamu menggundija? Apa kamu tidak bisa menemukan tempat untuk memulai? Antara teman seperjuangan, santai saja. Ayo. Aduh. Wah, cepat. Sehari-hari latihan atau tidak? Serious dong. Aduh, kamu bikin aku jatuh sampai mati. Maaf, Kak. Kamu tidak apa-apa?